Namun pada saat itu kita kembali akan diinjak-injak oleh kaum penjajah durjana. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, para santri dipimpin oleh para ulama menunjukkan perannya yang luar biasa. Di saat kaum berseragam tidak berdaya untuk bertahan, maka kaum bersarung masuk ke dalam barisan pertempuran. Anak-anakku sekalian, 22 Oktober kita peringati sebagai Hari Santri Nasional. Hari ini dan tanggal ini mengingatkan kita tentang sebuah fatwa yang luar biasa. Fatwa dari seorang kiai, fatwa dari seorang mahaguru, fatwa dari seorang mujahid. Siapa lagi kalau bukan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pertanyaannya adalah, apa isi dari fatwa tersebut dan untuk apa fatwa itu dikeluarkan? Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa setelah kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, Indonesia tidak baik-baik saja. Bahkan Indonesia menerima tantangan yang jauh lebih besar, mendapatkan cobaan yang jauh lebih berat. Kenapa? Karena pada saat itu tentara Inggris dan sekutunya didomplengi oleh tentara Belanda melancarkan agresi militer yang kedua, melancarkan serangan militer yang kedua. Beberapa negara sekutu, Amerika, Uni Soviet, Republik Tiongkok, Polandia, Kanada, Australia, Britania, dan beberapa negara yang lainnya telah berhasil menduduki kota-kota penting yang ada di negara kita yang baru merdeka itu. Maka kejadian ini terasa seakan-akan adalah merupakan gelombang yang garang menerjang. Indonesia lukanya belum pulih. Indonesia lukanya masih menganga. Indonesia lukanya masih mengucurkan darah segar. Namun pada saat itu kita kembali akan diinjak-injak oleh kaum penjajah durjana. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, para santri dipimpin oleh para ulama menunjukkan perannya yang luar biasa. Di saat kaum berseragam tidak berdaya untuk bertahan, maka kaum bersarung masuk ke dalam barisan pertempuran. Pada saat itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mengumpulkan ulama-ulama se-Jawa dan Madura. Kemudian mencetuskanlah sebuah fatwa yang berisi setidaknya 3 maklumat. Yang pertama, berjihad melawan penjajah hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Yang kedua, siapapun yang gugur di medan pertempuran, maka dia berhak menyandang status sebagai syahid. Dan yang ketiga, siapa saja yang bermaksud untuk memecah belah kesatuan bangsa Indonesia, maka dia wajib dijatuhi hukuman mati. Setidaknya 3 fatwa dan maklumat ini yang kemudian kita kenal dengan resolusi jihad. Maka sejak saat itu para santri dan segenap rakyat Indonesia hilang gentarnya, hilang takutnya, hilang khawatirnya, hilang keraguan-raguannya. Mereka telah tertancap di dalam hati sanubari mereka bahwa Indonesia harus merdeka adalah harga mati. Maka hari itu, ish kariman au mut syahidan, hidup dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid, mereka pilih sebagai semboyan perjuangannya dan mereka memilih takbir Allahu Akbar sebagai pekikan semangatnya. Anak-anakku sekalian, pada saat itu puncaknya adalah di bulan November, di saat para negara-negara sekutu, terutama Inggris, menebarkan dan menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi ancaman kepada rakyat Indonesia. Mengancam setidaknya 2 hal. Yang pertama, rakyat Indonesia diwajibkan untuk melucuti persenjataannya, untuk menyerahkan persenjataan yang telah berhasil dirampas dari pasukan Jepang. Yang kedua, rakyat Indonesia diminta datang dengan bertekuk lutut, mengibarkan bendera merah tanda menyerah. Maka pada saat itu, naiklah pitam dan mendidihlah darah segenap rakyat Indonesia. Dan hari itu ada seorang pejuang pahlawan muda yang sangat luar biasa bernama Bung Tomo, yang tidak lain beliau adalah seorang santri. Setelah sowan kepada beberapa kiai, meminta untuk diberikan fatwa dan diberikan doa. Kemudian beliau mengumandangkan pidato yang sangat-sangat lantang dan menggelegar. Disiarkan di banyak saluran-saluran radio. Beliau mengatakan sebuah pertentangan yang luar biasa atas ancaman yang diberikan oleh negara-negara sekutu. Beliau berpidato dengan sangat lantang. Wahai sekalian rakyat-rakyat Indonesia, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selamanya kita tidak akan pernah menyerah.
hidup mulia atau mati syahid berkalang tanah. Merdeka! Merdeka! Maka pada saat itu, mendidihlah darah seluruh pemuda Indonesia. Mereka meringsek melawan penjajah dan hasilnya berbuah sangat manis. Dan manisnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Maka tugas kita sebagai seorang santri, mari sama-sama sambung juang. Sama-sama kita lanjutkan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita. Sama-sama kita isi kemerdekaan yang telah dibayar mahal oleh para guru dan ulama-ulama kita. Maka kalian santri, kalian pemberani, kalian santri, kalian pemimpin, kalian santri, kalian penjaga NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.